A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang mengundang hidayah. Saya dulu pernah belajar ilmu, kalau kata guru saya itu ilmu namanya ilmu konversi. Ilmu konversi itu gini abang kakak. Jadi melihat, tentu tidak mudah ya, saya pun masih belajar itu. Melihat sesuatu itu dari sudut pandangnya Allah gitu. Kalau ikutkan maunya kita kan, kalau kayak cerita yang monyet itu kan, aku nak itu gitu. Akhirnya dia dapat cabai kan. Kejadian-kejadian dalam kehidupan kita tuh kan banyak yang tak sesuai dengan maunya kita, betul nggak? Nah, ilmu konversi ini abang kakak, ilmu untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah sudah pernah berikan, lalu menyadari lagi bahwasanya kalau dulu Allah pernah kasih, nanti, sekarang, dan seterusnya Allah bisa kasih lagi gitu. Saya ulang ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih perenungan pagi hari ini. Melihat sesuatu dari sudut pandang Allah, sama kayak kita ngasih ikan umpan gue bang kakak. Ini Allah sukanya apa bah, maunya apa bah. Kita kan pasti pancing dengan yang dia suka. Ilmu konversi. Coba lihat jadi tadi polanya, coba ingat nikmat yang Allah sudah berikan. Lalu ketika kita mengingat nikmat tersebut, muncul satu energi besar. Energi itu adalah energi yakin. Yakin ini akan berulang, karena ini adalah sebuah pola. Sebentar ya pelan-pelan ya. Kan gini, kenapa saya mulai dengan kata-kata melihat sesuatu dari sudut pandangnya Allah? Karena memang banyak sekali hadiah atau reward dari Allah. Pernah dengar istilah apa? Teori permen, candy, sweet candy. Kan yang mau dimakan tuh permen dalamnya, bukan bungkusnya. Bungkusnya kadang-kadang kita ndak suka gitu. Ada yang dibungkus koran, dalamnya berlian. Kadang dibungkus pakai kertas yang bagus, mahal, tapi ternyata pas dibuka dalamnya ternyata kotoran. Ya kan? Nah itu kan, cemana melihat sesuatu pakai kacamata Allah tuh, pasti ada husnuzon, pasti ada prasangka baik di sini.
Nah, paradox of candy. Nah, ya. Jazakumullah khair Kak Cut Mutia ya. Memang beda kalau pembicara sesungguhnya deh. Kok saya ini pembicara kampung. Ingat nikmat. Oke? Apa? Ingat nikmat. Nah, Nabi Sulaiman, kalau abang kakak lihat nih ya, kita tengok ya. Nabi Sulaiman tuh agak beda memang sama nabi yang lain. An-Naml 19. Fatabassama, buka An-Naml, sorry. Fatabassama dhahikan min qawliha 27:19. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini yang ngomong orang kaya raya, keturunan raja, sudah mulia. Cerita yang kita angkat, ibrah yang pelajaran kita dapat dari beliau, ibrah positif. Jadi gini, Islam mengajarkan kita bagaimana jadi orang yang sukses dan berhasil itu tirulah Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada orang bilang, orang kaya itu jahat semua, kebanyakan nonton sinetron. Berarti dia tidak belajar dari Nabi Sulaiman, karena ada orang kaya yang baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman pada saat dia di atas puncak berhadapan dengan semut, itu kan simbol sesuatu yang bertolak belakang. Nabi Sulaiman bilang, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku ilham dan kemampuan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi Sulaiman kalau yang lain, antum buka Quran yang lain, di ayat, bukan Quran lain maksudnya, di ayat-ayat yang lain itu ada perintah ya ayuhan nasudhkuru, ya ayuhan nabiyudhkuru, wahai para nabi ingatlah nikmat-nikmatku. Tapi Sulaiman tidak, dia special access. Yang lain kena suruh, dia request, minta. Keren ya. Nah, hari Senin ini santai ya, gitu, pelan-pelan Pak Sopir. Kemarin kan udah materi yang ini. Saya sedikit ya mau ngajak abang kakak hari ini, hari Senin nih, hari yang penuh berkah nih, mengingat nikmat. Tapi tadi saya bilang Nabiullah Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan ilham dan kemampuan untuk tetap bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kalau antum lompatkan ayat ini ke Ibrahim 14 ayat 7, Nabi Sulaiman minta apa sih? Belum paham berarti. Ya Allah, bikin aku terus jadi orang kaya ya, kata Nabi Sulaiman. Mungkin kalau bahasa orang kita kayak Abu Nawas tuh, ya Allah aku tak sanggup masuk neraka, tapi aku juga bukan juga ahli surga ya Allah. Aku ini bukan ahli surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku bukan penduduknya surga Firdaus, tapi ya Allah, aku tak sanggup gak di neraka nih. Tak mampu ya Allah, ampun. Nabi Sulaiman tahu gitu, siapa saja yang bersyukur pasti ditambah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang itu bisa bersyukur kalau kacamatanya adalah kacamata manusia, bukan kacamatanya Allah? Maka nikmat akan diukur seperti surat Al-Lail. Surat Al-Lail apa? Ayat 15. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Al-Fajr ahana.
Jadi standar Allah baik, Allah tak baik itu berapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan omset waktu. Nih Allah lagi ngasih saya duit nih, berarti Allah baik. Nabiullah Sulaiman cerdasnya Masya Allah gitu ya. Lalu bilang sama Allah, ya Allah Rabbi auzi'ni, apapun yang kau berikan ya Allah, apapun yang kau berikan itu pasti yang terbaik. Cuma aku minta sama engkau ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang pandai bersyukur. Itu kenapa di SOP makan kita Bang Kakak, saya masukkan kalimat itu. Kalau mau membedah kalimat Nabi Sulaiman kan panjang. Jadi saya bilang cuman ya setiap makan, misalnya aku 3 kali makan sehari, 3 kali berdoa dengan kalimat itu. Makanya urutannya tidak boleh salah-salah tuh. Budak-budak ini udah tiap hari makan masih gak salah-salah SOP makan. Ya Allah, semoga apa yang kami makan dan minum menjadi energi untuk beramal soleh. Jadi insya Allah tidak jadi lemak. Kalaulah memang katanya apa? Uang itu benar-benar bisa membahagiakan, kenapa banyak orang yang justru banyak uang malah tak senang hidupnya? Sudah dapat malah tak tenang, sudah dapat malah kelahi. Ada tak orang yang hari ini punya uangnya sedikit bahagia? Banyak. Tapi yang punya uang banyak dan bahagia banyak juga gitu loh. Jadi jangan gimana ya? Coba saya jelaskan ya. Paham tak maksudnya? Penilaiannya itu bukan duit gitu lah. Itu yang tadi saya bilang ilmu konversi itu. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Itu kira-kira point of view-nya dia. Temukan alasan, cari sampai dapat alasan untuk bersyukur. Saya bilang sama kakak-kakak yang sering jadi konten jomblo. Kak, kau jomblo, kakak jomblo hari ini, tapi kakak tidak berzina. Kakak jomblo dan terjaga dari pergaulan bebas. Kakak jomblo tapi segelmu masih utuh, tidak terbuka segelmu. Nah, alasan untuk bersyukur kepada Allah ini abang kakak tidak bisa di temenong gini ya langsung. Oh iya, tidak, harus dicari. Saya dulu bikinnya tuh namanya, abang kakak boleh coba nanti kalau udah balik ke rumah. Judulnya gini, The Lucky of Me. Ini dulu saya diajarkan sama guru-guru motivator gitu. Jadi enggak motivator itu kan profesi ya. Jadi apa? Adia Tusman tuh motivator apa tuh? Motivator tuh profesi. Banyak juga yang bagus-bagus. Motivator dadakan apa itu? Terus diganti tuh. The Lucky of Me. Jadi saya dulu tuh nuliskan, beruntungnya saya dilahirkan di keluarga yang baik, beruntungnya saya. Jadi belajar mengingat-ingat nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya. Sehingga saya melis gitu, membuat daftar nama atau daftar list apa saja yang harus saya syukuri yang sering saya lupa. Saya dulu nulis tuh, alhamdulillah saya dengan izin Allah lahir di keluarga yang baik-baik. Saya masuk pesantren bisa belajar bahasa Arab. Alhamdulillah saya sudah pernah umroh di usia muda. Ini saya tulis itu. Begitu saya tanda kutip mau komplain dengan kehidupan ini, mau marah lagi, mau marah apa? Banyak nikmat daripada masalah. Terus saya bilang sama diri saya, masa gara-gara secuil masalah ini aku jadi melupakan nikmat yang banyak ini gitu. Nah, itu namanya warming up ya, pemanasan untuk syukur gitu. Kalau sudah sampai di level expert, anu sudah tidak perlu lama gitu untuk menemukan alasan bersyukur. Dan kita sama-sama tahu gitu, kira-kira Allah tuh perlu nggak syukur gitu. Kita biasa dapat duit juta. Sekali dapat duit 100.000 tuh kayak flat gitu hati kita. 100 ya.
akeh ono anggonmu syukur sampai lali anggonmu sambat. Ini bahasa Italia, pakai o, Italiano. Akeh ono anggonmu syukur sampai lali anggonmu sambat. Nanti terjemahannya tanya Mas Jati, karena Mas Jati sudah belajar bahasa Italia. Inilah SMK nih, kadang kita ke Sulawesi, kadang kita ke Sumatera, kadang kita ke Pontianak. The lucky of me. Nah, Pak Rudi bisa terjemahkan tuh, insya Allah sama dengan Mas Jati. Ya Pak Rudi ya, sama bahasanya dengan Mas Jati ya. Banyak saya belajar falsafah Jawa tuh, ilmu bahasa Jawa. Oh iya ini. Kayak kalimat yang sering saya sampaikan, Gusti Allah boten sare itu pendek ya kalimatnya. Panjang saya ngerenung, oh iya ini ihsan loh ini. Bukan lagi konsep iman atau Islam. Gusti Allah boten sare itu ya sampai di levelnya level ihsan kan. Artinya saya dah tidak peduli lah orang mau nilai apa, ke hati dia lah, Allah tak tidur kok, nah, kan gitu bahasa Pontianak itu. Aku yang ketiduran kan gitu. Gusti Allah sih boten sare. Siapa yang baru sampai tidur bersama Quran? Kan ada yang tidur bersama Quran. Tak ada orang kan? Lagi tidur sama Quran ya. Fotonya udah masuk ke saya. Itu efek masaannya Sarial kemarin di Seperahan itu. Akhirnya beliau tidur bersama Al-Quran. Kuat tinggi ilmunya. Kalau bahasa Melayunya tahu diuntung. Apa? Apa lirik lagunya Selimut Putih itu? Tak. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, ya kan? Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ada kata-katanya tuh, oh tidak lengkap liriknya. Ada kata-kata tahu diuntung. Lagu ini kan? Ya. Lirik. Ada kata-kata dah belanja dah pagi-pagi itu. Apalah Shopee nih, paket adik tak sampai-sampai gitu. Pak di check out nanti dia. Nanti kirim ke saya dia ya. Ada kata-katanya tuh yang tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib. Oh ini dia liriknya versi Andi Fadli Arifudin. Dia sudah rubah liriknya. Kalau yang lirik asli itu
Ya kan ada kata-kata sadarlah diri tahu diuntung. Sebelum masa keranda diusung. Nah itu dia. Itu yang kata Uwas kemarin waktu beliau di Malaysia dijamu dengan private jet dan seterusnya. Beliau mengatakan orang baik awak berpikir. Kita abang kakak melihat-lihat dan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan. Inilah yang tadi saya bilang ilmu konversi itu. Jadi ada banyak nikmat yang Allah sudah berikan, dan itu kita lihat dengan kacamatanya Allah, karena Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Allah mengharamkan kezaliman. Fala tazalamu. Nah ini ya. Ini jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Kecuali yang ngurus tiket pesawat kita ya, itu memang agung dia. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Kalimat ini nih bikin lemes. Cuman orang-orang zaman dulu bikin lagu ya. Ini tahun berapa? Coba ada yang bisa carikan info. Tahun berapa lagu ini dibuat? Lagu aslinya nih Selimut Putih. Ini kalau yang nyanyikan Tuan Guru atau Uwas, gue getar gitu. Santri nada dan dakwah nih harus nyanyi lagu ini. Mereka pun takut gak nyanyikan lagu ini. Hikayat syair Melayu Selimut Putih. Ada Bang Kamil, artis Pontianak. Boleh tolong nyanyikan lagu ini Bang Kamil, bikin videonya 3+1. Ada gak tuh? Ajak budak-budak Melayu nyanyikan lagu ini. Nanti Bang Kamil syutingnya sama Pak Kamil yang jaga kuburan, yang gali kubur. Kan sama-sama Kamil tuh. Kamil penyanyi sama Kamil gali makam. Ada kisah apa di balik ini? Ahmad Baki 100 yang direkam, dokter kehormatan dari negeri jiran, lagu lama Haji Ahmad Baki. Oke, nanti kita telusuri sejarahnya. Tapi ada kalimat tadi, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, jauh diuntung, sebelum masa kerenda diusung. Sadarlah diri, jauh diuntung, tahu diuntung mungkin ya maksudnya, sebelum masa kerenda diusung. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kayaknya langsung tak ada rasa lah yang lain-lain tuh ya. Kalau udah ngomongkan mati nih. Makanya saya paham kenapa Uwas WA saya begini. Perlu seimbang antara imajinasi dan fakta. Sesudah kita dijulang orang, tangan dicium-cium orang, pergilah kata beliau ke Bagan Benio, ke Talang Mama. Di situ kita tahu diri, sadar diri, tahu diuntung. Tuh tengok kalimatnya. Puas. Ya, kalimatnya beliau. Kamil, Bang Kamil.
bilang dia Ji, saya sih tak maksa gitu. Maklum lah, mungkin waktunya tak cukup kan, atau tak sempat, tak ada waktu, tak waktu lah. Nama gak nyanyi lagu mati ini beda lah sama MC kan gitu. Assalamualaikum. Kalau masih tak datang tuh memang kan mulut besar macam tongkang udah sering dah lagunya. Nah, coba lagu-lagu kayak gini. Perlu seimbang antara ini WA-nya Tuan Guru ya. Perlu seimbang antara imajinasi dengan fakta sesudah kita dijulang orang. Tangan dicium-cium orang, pergilah ke Bagan Beniung, ke Talang Mama. Di situ kita sadar diri, tahu diuntung. Saya tuh nengok ini nih ngapa beliau selalu nyebutkan tempat-tempat yang pojok. Kami waktu itu dengan Ustaz Salim Afillah, Habib Anis. Oh enggak, Habib Anis enggak ada. Saya dengan UAS dengan Ustaz Salim. Kami naik ke atas apa namanya? Merapi Merbabu. Naik ke atas pakai mobil open lah gitu ya, mobil terbuka gitu. Terus begitu sampai di atas, UAS tuh nyapa gitu, assalamualaikum ibu-ibu. Ibu-ibu itu flat ya, mukanya tuh datar gitu. Saya tuh nengok seorang gitu, muka-muka ibu itu flat ya. Begitu Salim yang turun, soalnya senang semuanya. Wah, langsung pakai bahasa Jawa kan, roaming lah langsung kami ke roaming. Kata Ustaz Salim, Ustaz maaf ya, di sini nggak ada sinyal. Terus, jadi mereka tidak kenal siapa panjenengan. Pantas flat. Terus Ustaz Salim bergurau gitu ya, Ustaz Salim bergurau. Ya di sini mereka lebih kenal saya Ustaz, karena saya bawa minyak goreng. Walah, kata Tuan Guru, tak ada diri kita di sini gitu. Biasa kita nyapa orang rebutan. Sana mereka flat ya. Ini siapa yang datang? Tidak tahu mereka. Tak ada sinyal. Aduh. Sama gak Tuan Guru cerita sama saya. Begitu beliau masuk ke daerah Talang Mama ya, suku Akit, di pedalaman-pedalaman itu masuk hutan. Ya kan? Itu banyak sekali orang-orang yang datang ke sana, dan ternyata orang-orang itu pun tak kenal gak sama UAS. Kita pikir kita udah terkenal. Makanya jangan selamanya di hotel bagus, seimbangkan antara di hotel dan di rumah jelek. Jangan selamanya di kursi eksekutif, seimbangkan kursi biasa dengan kursi mahal, supaya rasa kita tidak rusak. Masya Allah nih ilmu konversi. Oke. Jadi abang kakak, jangan sampai tadi itu istilah tahu diuntung itu, sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Itu kenapa di depan salsabila itu ada tulisan sadar diri sebelum mati. Di pondok ini abang kakak, kita diingatkan berkali-kali tentang pentingnya zikrul maut. Memutus, kata Rasulullah, rasa enak seperti nyamuk ini terbang-terbang kena tepuk mati. Tepuk mati. Dipuji, disanjung ketinggian, itu yang bikin Nabi Sulaiman juga takut, karena bagi Nabi Sulaiman nikmat ini juga ujian. Nikmat ini juga kasih sayang Allah. Maka saat Nabiullah Sulaiman melihat semut lembut tersentuh hati beliau, lalu mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Makanya kan kita selalu bilang dalam SOP beramal soleh yang ketiga, semoga mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita, mertua kita, orang kita sayangi. Saya balikkan lagi ke teori tadi. Abang kakak,
ketika kita sadar bahwasanya datang itu nikmat Allah. Nikmat Allah itu datang berkali-kali dan pernah datang, sering datang berkali-kali kepada kita. Ya kan? Datang itu nikmat. Kita punya satu keyakinan bahwasanya ini pasti akan Allah tolong lagi gitu. Jadi bukan lagi menganggap itu sebagai keajaiban, tapi itu sebuah metodologi, pola. Saya udah sering nyampaikan ini, cuma saya tidak bisa memaksa abang kakak untuk sama berpikir dengan apa yang sedang saya pikirkan. Karena kadang-kadang masalah kecil itu menghalangi. Ada dulu waktu saya pernah baca buku-buku hikmah dari seberang itu, bagaimana caranya supaya daun ini bisa menutup matamu katanya. Bisa menutup dunia. Bagaimana caranya daun ini bisa menutup duniamu? Nggak bisa lah ya, daun ini kecil, dunia itu luas. Oh bisa kata ayahnya, sehelai daun bisa menutup duniamu nak. Kata ayahnya, gimana? Diambil daunnya itu tempelkan ke matanya. Hilang dunia langsung. Apa? Hilang dunia. Banyak orang bilang gini, ya Ustadz kenapa saya dikasih sakit sama Allah? Kenapa saya dikasih sakit? Padahal banyak yang sudah saya kerjakan untuk Allah. Padahal dia baru sakit sekali, itulah dia. Baru sakit sekali, tapi seolah-olah sudah paling sakit gitu kalau anak zaman sekarang. Apa kalau bahasa istilah anak zaman now tuh? Si paling sakit. Si paling menderita, si paling susah. Padahal kalau kita mau jujur, di TikTok lagi rame nih. Kami salam, Ustadz tak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan salam lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada yang bilang nih, kalau Ustadz jawab semua salam, tidak ada materi yang disampaikan, cuma salam jalan aja. Oh iya, alhamdulillah. Nanti berdebat lagi di bawahnya. Tapi kan kalau jawab salam itu wajib. Nah, pakai dalil. Nah, jadi kita bahas SMK jadi. Tapi tidak apa-apa, ya kan? Saya yang salah. Kan harus gitu. Aku juga yang kena. Apa kata maknya? Aku juga yang kena. Abang kakak yakin bahwasanya ini pola berulang. Di sini ada ilmu husnuzon, di sini ada prasangka baik, di sini ada keyakinan sembuh, di sini ada keyakinan kita tuh bakal selamat, di sini ada husnuzon prasangka baik Allah lunaskan hutang. Di sini ada prasangka baik bahwasanya Allah tuh maha membolak-balikkan hati. Mungkin ada keluarga kita yang permintaannya mungkin bukan hutang, permintaannya sembuh, permintaannya jodoh, permintaannya misalnya punya anak, permintaannya mungkin suaminya dapat hidayah, permintaannya mungkinnya istrinya dapat hidayah. Setiap orang bermohon kepada Allah dengan permohonan yang berbeda-beda. Tapi saat kita punya ilmu tadi yang saya bilang, ilmu konversi, mengingat sesuatu atau melihat sesuatu dengan kacamata Allah, maka yang nampak itu tinggal nikmatnya gitu. Nah kalau sudah nikmat kan kita jadi semangat. Nah pada saat kita bersemangat dengan nikmat tersebut, kita yakin Allah pasti kasih kita nikmat yang jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih bagus, jauh lebih besar, jauh lebih bagus. Maka saya bilang tadi, jadilah pribadi yang tahu diuntung. Jadi pribadi yang apa? Tahu diuntung. Tahu ini dari Allah, tahu Dia yang ngasih, dipakai untuk hal yang baik-baik. Kan pernah kita bahas tuh, bukan rezekinya yang sedikit, tapi syukurnya yang kurang banyak. Apalah yang membuat Nabiullah Sulaiman, ya kan, maju ke Allah, mengatakan Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apakah dikasih istana? Kan enggak. Justru bisa ngomong sama semut kan. Itu kan bagi orang receh gitu. Tapi saya bagi seorang raja sekelas Nabi Sulaiman, dengar omongan semut itu, ya Allah, semut ini makhlukmu. Antum bisa tak theater of mind gitu, membayangkan tingginya level Nabiullah Sulaiman. Kan kalimat semutnya tuh gini, coba tengok nih. Hatta idza atau ala wadin namli. Sampai ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya itu sampai di sebuah lembah semut, Ratu semut berkata, qalat namlatu
Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Apakah semut ini bilang, tuh tengok ada Sulaiman dan orang-orang sombong? Enggak. Ratu semut ini tahu betul gitu, bahwasanya kita ini kecil memang. Masuklah ke dalam sarang supaya tidak diinjak Sulaiman. SOP-nya itu udah dijalankan gitu, tahu diri dia nih. Maka Nabi Sulaiman dengar kan, ngapa pula dia kayak gini nih? Enggak, Pak. Nah, kan kalau saya tuh ya, kan saya ini penyiar radio backgroundnya, jadi suka saya biarkan apa namanya dulu tuh theater of mind gitu. Salah satu skill yang wajib dimiliki oleh penyiar radio tuh bisa memvisualisasikan, membayangkan kalau di depan tuh ada orang gitu. Ya kan ngomong seorang tuh. Saya pertama bingung, nggak, aku nih kayak lagi lah rasanya ketawa-tawa seorang depan mic nih. Tapi lama-lama udah biasa, udah bisa ketawa seorang di dalam studio tuh tengah malam, bayangkanlah siaran jam 11 malam, setengah 12. Menyapa ustadz-ustadz tuh, ngebayangkan ini lagi jaga latansa, lagi jaga toko buku, lagi di bengkel. Ibu-ibu yang lagi di dapur, apa kabar Bu? Boe sehat, Bo? Masak yang benar ya, Bo. Nanti saya ke sana, Bo. Bayangkan. Padahal boenya enggak ada gitu, enggak juga. Tapi begitu, loh Le, kowe tadi nyapa aku, Le. Matur nuwun loh. Oh iya tadi saya nyapa. Mau tambah semangat loh Le masaknya, Le, kata dia. Panggil Le, saya tahu Le. Nggih, Bu. Luk, gitu. Ada yang juga manggilnya Luk. Matur nuwun. Nih tak kasih hadiah, dapat telur. Jadi modus jadinya. Ada yang udah pernah ngerasakan telur dadar yang Bu Sri? Udah ngerasa ya? Insyaallah ada yang udah meninggal ya, beberapa orang udah bawa dapur tuh. Itu hiburan ustaz-ustaz telur dadar. Jadi enggak ada telur pelanga, itu telur dadar lagi. Apa kata Ratu Semut apa tadi? Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Si semut tahu, alah kita ini orang kecil. Ah gitulah kalau bahasa orang sekarang ya. Aku mah apa atuh gitu. Apa? Aku mah apa atuh. Cuma apa bahasanya? Pecahan rengginang di kaleng kongguan. Tapi yang dihadapinya ini raja soleh, yang dihadapinya orang hebat, sukses, bertakwa gitu. Mungkin selama ini kita akan nuduh orang kaya itu dengan sebutan mentang-mentang kau kaya, kau sombong, mentang-mentang kau kaya, kau seenak-enaknya, mentang-mentang kau kaya, kau semena-mena. Itu kan tuduhan yang tidak beralasan. Labeling. Itulah saya bilang kebanyakan nonton sinetron. Banyak loh saya ketemu, ngelihat orang kaya, hebat, sukses, rendah hati itu banyak saya ketemu. Kan enak ya, kita miskin, tak berduit, ya kan? Banyak belanjaan nih kayaknya. Nah. Dengarkan saya ini renungan aja lah. Antum setuju boleh, enggak juga enggak ada apa-apa. Kita lagi tak berduit, tinggal di rumah kontrak, lalu lagi ada masalah, qadarullah gitu kan, kita berhadapan sama orang yang ditakdirkan Allah saat itu skornya tuh beda gitu, dia lebih berhasil, kita nengok dia tuh kayaknya lebih banyak duitnya, lebih kaya, terus kita minta tolong ke, minjam mobil ke misal gitu, atau mungkin nak minjam duit ke. Qadarullah dia belum bisa ngasih bantuan. Intinya dia belum bisa ngasih bantuan si kaya nih. Terus apalah perasaan orang kecil macam kita nih? Bilang apa ya coba? Ayo coba bisa bayangin enggak? Ngomong sama istri, gitulah ya. Semoga kita miskin. Mentang-mentang dia udah kaya sekarang. Kalimat ini loh yang merusak tuh. Apa?
Apa kalimatnya? Mentang-mentang dia sudah kaya sekarang. Saya terus terang teman-teman, abang kakak, ini ngomong apa adanya ya. Paling tersinggung kalau misalnya ikutkan nafsu ya. Kan tak boleh tersinggung tuh ya. Tapi saya juga tak suka gitu kalau dengar kalimat orang tuh mentang-mentang Ustaz dah kaya sekarang. Saya tuh kalau ikutkan gaya dulu tuh saya putar balik sampai pelek kepalanya. Justru kita ini kan lagi belajar, lagi berusaha kan, naik ke zona yang lebih baik. Ini loh, masih lupa dah. Nih, sakit loh diomongkan gitu tuh. Orang ngomong sih ya kayak masang paku tuh, teng, paku nancap. Antum, salah aku ngomong tadi itu, aku cabut. Bekasnya masih ada dah. Itu kalimat tadi kan ada zona buruk ya kan, dapat keburukan tapi muhasabah. Terus yang di atas ini zonanya Sulaiman. Saya bilang sama antum kemarin kan, saya nulis buku Musal Miskin. Buku itu kan jadi doa ya, buku itu jadi doa. Sekaligus saya pengen ini jadi motivasi gitu. Bagaimana kita mencontoh orang-orang kaya yang rendah hati. Ada Sulaiman, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Tapi antum yang hari ini masih tak berduit, saldonya minta ampun. Karena mereka bilang kan, ya Allah Kau maha besar. Dia bilang, ya Allah Kau maha besar, saldo kami masih kecil, tolong besarkan ya Allah. Saldo kecil itu tidak boleh menjadi alasan antum minder gitu dengan kalimat tadi tuh. Apalah kita nih, dia enak, mentang-mentang dia udah kaya, lupa dah dia sama kita. Saya manusia biasa ya, kadang-kadang telinga saya masih. Kalau saya marah pun saya salah gitu. Kalau saya tersinggung pun saya salah gitu. Nggak boleh kan, hati harus flat gitu. Biasa aja dengar orang ngomong kayak gitu tuh. Cuma ndak selamanya abang kakak, ndak selamanya tuh orang tuh harus miskin saja bersyukur. Kaya bersyukur tuh banyak. Mau ndak pindah ke zona kanan atas? Mau ndak? Mana yang lebih mulia? Tentu yang paling mulia, yang paling bertakwa. Tapi saya pengen ngajak abang kakak, yuk kita pindah yuk, masuk yuk ke zona yang sedikit gitu, zona kaya yang bersyukur gitu. Allah benci sama orang muda yang bermaksiat gitu. Allah benci sekali. Tapi Allah lebih benci sama orang tua yang tak mau bertobat. Allah benci sama orang kaya yang sombong, benci sekali Allah. Tapi Allah lebih benci orang miskin sombong, BS kan, bodoh sombong. Nah, kalau Allah benci dengan orang miskin yang sombong, bagaimana kalau Allah melihat seorang hamba yang kaya raya dan rendah hati gitu? Sangat suka, sangat sayang. Ya kan? Saya ngajak Bang Abu, yuk kita masuk ke zona Nabi Sulaiman. ZS, zona Sulaiman. Cemana mau masuk ke zona Sulaiman kalau mata kita selalu mandang kurang, tak cukup, apalah kami ini. Nanti bikin opini seorang, mana dia mau bergaul sama kami? Siapalah kami ini? Siane kami. Apa kalimatnya? Siane kami. Dan makin jadilah. Ya Allah, Engkau maha besar, ya kan? Saldo kami masih kecil, tolong besarkan ya Allah. Jadi abang kakak, begitu kita dapat sakit, ya kan kita bilang, ya Allah Engkau pasti sembuhkan hamba. Dulu kan Kau pernah sembuhkan hamba, nah gitu loh. Ujiannya pindah bukan ke kita, ke anak kita misalnya. Ya Allah, ampun ya Allah. Pertama kan kita bilang, saya yakin ya Allah Kau kasih ujian ini, pasti Kau kasih juga jalan keluarnya. Ampunkan dosa hamba ya Allah. Seandainya hamba pernah bikin dosa, lalu yang kena bukan hamba tapi anak hamba yang Kau kasih ujian, ampunkan dosa-dosa hamba ya Allah. Kan itu kan Allah tuh tunggu betul gitu statement-statement gitu tuh.
Sehingga kita sama Allah tuh betul-betul kayak romantis gitu. Bukan kayak romantis ya, benar-benar romantis. Ya Allah, sakit ini nih sementara. Anni masaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Saya yakin ya Allah, wasilah sakit ini Kau sembuhkan saya. Nah, ilmu responnya Bang Kakak mana bisa dipelajari di sekolah pakai teorinya? Rumusnya Allahumma paksain. Gimana rumusnya? Itu yang tadi saya bilang. Sampai akhirnya Bang Kakak, keyakinan demi keyakinan itu berpola. Orang mungkin akan bilang, ih, Ustadz ini kayak ngeramal gitu, ya kan? Ustadz ini kayak ngeramal. Bukan ngeramal, ini doa husnuzon. Karena udah ngerti polanya gitu. Sama kayak orang bilang, nih kalau udah kayak gini tanda-tandanya nih bentar lagi hujan. Walaupun mendung tak berarti hujan. Tapi pola dalam kehidupan tuh antum bisa baca nggak kira-kira? Misalnya gini, ada orang baik, makin di atas nih makin baik gitu. Kira-kira rezekinya makin ditambah sama Allah. Ada orang bermaksiat, tapi di atas kita juga tahu, oh ini istidraj, tinggal tunggu cara bantingnya. Ada orang miskin, mungkin secara uang tidak banyak, tapi dia tetap taat, tetap ini. Allah hadirkan hadiah lain, bukan uang, anak, istri solehah. Nah itu yang tadi bisa bilang ilmu konversi. Mudah-mudahan antum paham. Apa? Saya bicara kemana-mana nih. Gimana bikin resumenya nih Adia? Bisa tidak di resumekan isi otak saya nih? Bisa insya Allah ya. Tergantung waktu kan. Jadi sebelum keranda kita diusung tuh, maksud saya ya kita harus jadi pribadi yang tahu diuntung. Bukan sama manusia Kakak, bukan sama manusia. Akan kita ini sama Allah. Jadi ngomong sama Allah tuh sampai gini. Ada orang mungkin kesannya basa-basi ya. Dia bilang, Ustadz kadang-kadang saya tuh sampai malu dah Ustadz meminta sama Allah tuh. Karena Allah selalu kasih yang saya butuhkan. Kalimatnya apa? Allah selalu kasih yang saya butuhkan. Tapi saya bilang tidak boleh. Saya bilang tidak boleh, tidak minta. Harus tetap minta karena Allah maha kaya. Dan Allah suka kalau diminta sama hambanya. Cuma jangan masuk ke zona terlarang. Apa zona terlarang? Hasil. Jangan masuk ke zona itu. Ingat, yakin. Oh insya Allah tidak lama nih pasti datang nanti pertolongan. Nah, husnuzon ini yang dipolakan, husnuzon ini yang terus-terus diulang. Oh kalau sakit sembuh, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Dia yang menghidupkanku, dia yang mematikanku, dia yang membuka pintu kebaikan untukku, dia yang mengangkat derajatku dan seterusnya. Nah mudah-mudahan Abang Kakak, kejadian demi kejadian dalam kehidupan ini membuat lembut hati kita. Apa? Kejadian demi kejadian membuat lembut hati kita. Apa yang baik yang Abang Kakak bisa dapat hari ini, silakan ambil, tangkap. Kalau Abang Kakak pun tidak dapat apa-apa gitu, biasanya kan gini, oh materinya pas sekali, hari ini mungkin tidak pas ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Saya teringat cerita Nabi Sulaiman itu, bagaimana dia memancing rezeki yang lebih besar lewat amalan yang sedikit dilakukan oleh orang banyak. Pantas gitu loh, dia tuh dapat banyak karena dia tidak ada saingan. Paham gak sih kesimpulan ini? Masuk ke zona sedikit. Kalau dalam ilmu bisnis tuh blue ocean. Orang berkais-kais, bercakar-cakar gitu di dunia merah. Nabi Sulaiman melenggang ya dia, masuk di zona yang sedikit sekali. Ustadz sih nyaman ngomong bersyukur, Ustadz dah kaya, kami ini. Iya, amin. Mudah-mudahan. Ustadz tak ngerasakan sih yang saya rasakan. Ustadz ngomong ya terus tiap pagi ceramah-ceramah kan kami.
Coba Ustaz kalau di posisi saya, iya, abang benar, saya salah. Waktu ada yang marah-marah bikin konten balasan tuh, dia kirim ke saya, Ustaz, ya. Jawaban saya apa dia? Cari akunnya, saya bilang. Dia bilang saya minta maaf. Dia langsung, kok gitu sih, gitu. Ekspresi garuk-garuk kepala tuh. Di luar Nurul lah. Kok gitu sih? Ternyata closingnya kan jual umroh ya dia ya. Closing dari video itu jualan umroh. Tapi saya bilang sama dia, tolong sampaikan permintaan maaf saya salah. Beliau benar. Dia tadinya udah bersayap dah, udah angkat senjata. Langsung tidak ada to be continue, tidak ada langsung tamat, game over, ada selesai. Apa gini nak ditandingkan? Jadi permintaan maaf saya itu tidak punya nilainya gitu. Maksud tidak punya nilai itu, saya tidak perlu punya alasan panjang-panjang untuk minta maaf. Saya akan lakukan sesegera mungkin sebisa saya. I am sorry. Forgive me. Pardon me. Al-afu. Jadi ayo abang kakak, sekali lagi saya ngajak di pagi hari yang penuh berkah ini, hari Senin, yuk kita coba masuk ke zona yang sedikit sekali. Zona itu adalah zona syukur. Zona itu dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman. Jangan hanya berpikir bahwasanya aku dapat berapa, aku dapat apa, aku dapat. Coba saya usikum wa nafsi bittaqwallah ya Bang Kakak. Saya juga nasihati diri saya juga gitu. Ada nikmat-nikmat lain selain uang yang Allah sudah kasih. Dan itu sudah pernah dikasih sebelum-sebelumnya. Banyak lagi gitu ya. Yang itu harus jadi pengingat kita supaya kita sadar bahwasanya memang Masya Allah, tabarakallah, kita nih betul-betul harus tahu diri gitu. Harus sadar diri, harus betul-betul ngerti ilmunya bahwasanya memang ya Allah, nikmat Allah banyak dan yang sudah dikasih ke kita banyak. Kita yang harus menyadari sesadar-sadarnya masih belum banyak syukur kita. Itu tadi namanya pribadi yang tahu diri. Itu kira-kira Bang Kakak SMK pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang bisa jadi kesimpulan. Nah ini alhamdulillah, jazakallah, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya, insyaallah ya. Nanti sampaikan salam saya sama Teteh. Teteh siapa? Teteh Ice Juice. Tahu enggak Teteh Ice Juice? Dia bingung cari nama anaknya. Siapa nama anakku? Pergi dia ke pasar. Dapat dah nama anak Teteh. Siapa nama anaknya? Ice Juice. Yang pahamnya kan ada nih. Saya takut ada yang mau paham nanti sore ini. Apa tuh kan? Pas sudah naik pesawat nanti sore dia baru paham tuh. Apa tuh? Tidak usah dibahas lah. Ice Juice. Ya, jazakallah sama kakak semuanya. Semoga sehat ya. Panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, diridhai Allah. Ingatkan lagi ya, insyaallah tanggal 21 September kita nonton film Sahdu 1 hari dengan ibu. Semoga film ini diridhai Allah. Biarlah Allah dan para malaikatnya ikut turun juga. Mudah-mudahan benar-benar Allah ridho dengan apa yang sedang kita lakukan, dan kita tidak akan masuk ke zona hasil. Kita do the best, lakukan yang terbaik, hasilnya kita serahkan sepenuhnya sama Allah, karena dialah sebaik-baiknya. Dan kita sudah yakin itu Allah sudah berkali-kali menunjukkan kemahakuasaannya
menunjukkan pertolongannya saat kita tanda kutip sudah lakukan yang terbaik, sudah memberikan prasangka terbaik sama Allah. Biarlah Allah yang maha baik memberikan takdir yang terbaik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Abang Kakak. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.